Well, I think all of Europe, including France, United Kingdom, Germany, other of the great powers in Europe, should say very straightforward to President Trump, forget it. Greenland doesn't belong to the United States. Greenland doesn't belong to Denmark. Greenland belongs to the Greenlandic people. And together we have a security alliance that has been there for decades. And yes, we should step up, and Denmark has stepped up and should step up even more. United States should also step up, and other NATO countries should step up the security in the Arctic region, including Greenland, because we have more Russian activities, and of course we should take that concern very seriously. Apa yang terjadi jika Greenland dan Amerika akhirnya terlibat perang senjata? Ya, Amerika Serikat benar-benar ingin mencaplok paksa wilayah Greenland dengan rencana akan mengerahkan pasukan militer dalam waktu dekat. Uni Eropa berani melawan dengan sudah menyiagakan pesawat tempur yang terbang di langit Greenland. Jika perang ini pecah, bumi pasti akan diguncang huru-hara perang yang begitu mematikan. Namun kali ini Donald Trump sendiri dipusingkan dengan memanasnya konflik dalam negeri Amerika Serikat. Terbaru, Trump memutuskan untuk menarik diri dari PBB setelah kehilangan dukungan dan pengaruhnya. Cetak gol coba merangkum balas dendam Uni Eropa di Greenland bikin Donald Trump panik sebagai berikut. Donald Trump mengerahkan militer ke Greenland. Amerika Serikat belum berhenti menciptakan huru-hara dan memancing masalah dengan negara lain. Washington baru saja membakar bara perseteruan baru dengan Rusia. Pihak Gedung Putih menyita kapal tanker minyak berbendera Rusia di Venezuela. Keberhasilan meringkus kapal tanker milik Rusia ini langsung dirayakan oleh pemerintah Amerika. Kristi Noem selaku Menteri Keamanan Dalam Negeri dengan bangga mengapresiasi kinerja USCGC Munro. Sebagai informasi, USCGC Munro sendiri merupakan kapal pemotong kelas legenda ke-6 AS. Awak kapal yang heroik dari USCGC Munro mengejar kapal ini melintasi lautan lepas dan melalui badai berbahaya, menjaga pengawasan yang teliti, dan melindungi negara kita dengan tekad dan patriotisme yang membuat orang Amerika bangga, kata Kristi. Rusia tentunya tidak tinggal diam melihat kapal tanker miliknya ditawan oleh Paman Sam. Setelah operasi penangkapan ini, Moskow menggerakkan kapal selam BS-329 Belgorod ke Laut Karibia. Apa yang sudah dilakukan Paman Sam adalah sesuatu hal yang telah menodai Rusia. Alexei Zurailov mengatakan senjata nuklir bisa saja sewaktu-waktu menghantam wilayah Amerika. Tidak diragukan lagi, kita harus merespons dengan tegas dan cepat. Doktrin militer kita bahkan memperhitungkan senjata nuklir sebagai respons terhadap senjata semacam itu, tegas Zurailov. Seolah belum kapok, Amerika Serikat kembali menciptakan ketegangan dengan Greenland. Donald Trump menyatakan akan mengerahkan pasukan militer dalam waktu dekat. Apa kira-kira yang diincar Donald Trump sehingga Greenland benar-benar penting? Trump beralasan Greenland harus segera diamankan dari Denmark karena kapal China dan Rusia kerap melintas. Pengendalian yang lebih ketat atas wilayah Arktik katanya diperlakukan untuk memastikan China dan Rusia serta musuh-musuh kita tidak dapat melanjutkan agresi mereka, kata Levitt selaku juru bicara Gedung Putih. Nampaknya rencana Trump mengerahkan militer ke Greenland bukanlah omong kosong. Ajudan Presiden Amerika Serikat ini bilang tidak ada negara yang berani melawan rencana tersebut. Ini adalah posisi formal Washington bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari AS. Pertanyaannya, apa hak Denmark mengklaim teritori Greenland? Tidak ada seorang pun yang akan melawan AS secara militer terkait masa depan Greenland, kata Miller. Uni Eropa berani melawan, bikin pecahnya perang. Pernyataan Miller selaku ajudan Trump ini dicecar habis oleh Uni Eropa. Hampir semua negara di Uni Eropa berani melawan dan tidak akan membiarkan Greenland jatuh ke tangan Amerika. Prancis dan Jerman telah menyusun rencana untuk menyerang Amerika. Jean Nolberet bilang jika Trump berani merampas maka bakal berurusan dengan sekutu Denmark.
Menteri Luar Negeri Prancis ini telah menghubungi beberapa negara Eropa untuk bisa ikut membantu melawan Amerika. Saya telah menelpon Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, kemarin. Saya telah membuang gagasan atas rencana pencaplokan yang akan dilakukan Amerika, kata Barrett. Masalah ini pun semakin besar karena Finlandia juga siap membantu dan berada di belakang Uni Eropa. Johannes Koskinen menyarankan agar masalah ini bisa diangkat di dalam NATO. Para sekutu harus membahas apakah sesuatu perlu dilakukan dan apakah Amerika Serikat harus disesuaikan, dalam arti bahwa mereka tidak dapat mengabaikan rencana yang disepakati bersama. Apa yang diucapkan para pemimpin Eropa ternyata bukanlah omong kosong belaka. Lihatlah bagaimana pesawat-pesawat tempur telah disiagakan langsung untuk mengamankan Greenland. Dalam video yang beredar, pesawat tempur siluman tersebut melintasi dengan raungan yang cukup keras. Ini baru sebagian kecil dari Eropa untuk mencegah Greenland jatuh di tangan Trump. Donald Tusk selaku Perdana Menteri Polandia bilang Greenland bukanlah Venezuela yang mudah ditaklukkan. Tidak ada yang boleh anggota NATO saling menyerang dan mengancam. NATO pun berada di pihak Uni Eropa dan meminta Amerika untuk berhenti mencaplok Greenland. Hanya Denmark yang berhak memutuskan urusan Greenland, tulis keterangan resminya. PBB juga telah menyatakan kalau Greenland merupakan wilayah teritori Denmark. Amerika tidak ada hak untuk mengambil kawasan tersebut dan meminta Trump untuk berhenti. Untuk kamu pemburu diskonan awal tahun, aku rekomendasiin sendal pria olahraga yang casual. Cek linknya di bawah ini. Memanasnya konflik dalam negeri Amerika. Donald Trump tidak takut sedikitpun dengan panah ancaman yang tertuju kepadanya. Pria berambut pirang ini ingin menunjukkan ke dunia bahwa Paman Sam merupakan negara adik kuasa. Langkah yang dilakukan Donald Trump benar-benar di luar nalar. Terbaru, Amerika Serikat telah resmi keluar dari 66 organisasi dunia termasuk menarik diri dari anggota PBB. Otak licik Trump sukses bikin PBB kebingungan setengah mati mencari sumber dana baru. Sebagai informasi, pasca menarik diri, PBB langsung kehilangan pemasukan dari bidang lingkungan. Keputusan ini tentunya membuat suasana politik internasional semakin memanas. Bisa saja PBB mengambil langkah konkret yang bakal menjadi kerugian untuk Amerika Serikat. Donald Trump bisa membuat Amerika Serikat terlibat lebih banyak perang. Negeri Paman Sam bisa saja dikepung militer gabung dari Amerika Latin, menilai Amerika tidak bisa lagi menjadi pelindung. Belum lagi Trump dipusingkan dengan permasalahan dalam negeri yang juga bergejolak. Ribuan rakyat mereka turun ke jalan melakukan protes agar sang presiden bisa menghentikan ambisinya. Gak cuman itu, masalah lainnya juga dialami oleh konflik berdarah baru-baru ini. Petugas imigrasi Amerika Serikat secara tiba-tiba menembak mati seorang perempuan di jalan raya. Rene Nicole Good harus merenggang nyawa karena masalah yang sepele. Wanita malang ini diketahui tengah menutup akses lalu lintas antara dua jalan di Portland Avenue. Seorang petugas penegak hukum federal mendekatinya dengan berjalan kaki dan kendaraan itu melaju. Setidaknya 2 tembakan lalu dilepaskan, kata O'Hara selaku saksi. Alhasil demonstrasi pun kembali pecah untuk menuntut keadilan. Namun Donald Trump malah berada di pihak petugas imigrasi dan menyebut tindakan tersebut sudah benar. Dalam akun unggahan media sosialnya, Trump menyalahkan pihak yang telah menghasut banyak orang. Politikus dari Partai Republik ini tidak segan-segan menyebutnya sebagai pihak yang radikal. Kristi Noem selaku Presiden Keamanan Dalam Negeri AS juga berada di pihak Trump. Menurutnya penembakan wanita tersebut sudah sesuai prosedur untuk membela diri. Di cuaca hujan seperti ini memang paling cocok pakai jaket anti air. Buruan cek linknya. Itulah ulasan balas dendam Uni Eropa di Greenland bikin Donald Trump panik.
Bagaimana pendapatmu? Apakah Donald Trump telah membuat blunder fatal sehingga akan menciptakan perang panas yang akan bergejolak dalam waktu dekat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.